Oke, selanjutnya kita akan menantikan buka puasa bersama, tapi Betul. sebelumnya adalah kita akan Mendengarkan terlebih dahulu. ya, Ini adalah tausiah. Betul, tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Hafizul Muhsin. Ya, Pada kepada beliau, Bapak Ustadz kami persilahkan. persilakan. Ya. Cek. Saya izin menyapa dan memberikan penghormatan kepada senior saya. Di sebelah kanan ada Mas Haris, ada Mas Andi, senior saya di Stikom, kemudian pimpinan Stikom Pak Yusar, dan semuanya yang saya belum bisa menyebut nama satu persatu. Mbak Gadis MC-nya juga, masnya yang ngambil hadiah kayaknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum ma'asyiral ikhwan bitahiyatis salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo sudah dapat hadiah menjawab salamnya? Ya, menjawab salamnya yang kompak dan keras. Fa idza huyyitum bitahiyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka ketika diberikan penghormatan, diucapkan salam, maka jawablah yang dengan lebih baik, lebih kompak, lebih membahana, lebih gemuruh. Ngerti adik-adik? Karena menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Baik, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ustadz punya panggilan, soimin itu sebutan para laki yang cowok yang sedang berpuasa. Soimat itu adalah sebutan yang berpuasa untuk yang cewek, yang perempuan. Nah, satunya soimut. Nanti yang soimut semuanya begini. A'udzubillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghaffar. Bismillahirrahmanirrahim. Jabbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qahhar. Bismillahi masyaallahu la yasuqul khaira illallah. Wa bismillahi masyaallahu la yasrifus su'a illallah. Wa bismillahi masyaallahu ma kana min ni'matin fa minallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi syahri Ramadan wa fihi kutiba alaina siyam. Wa fihi unzila alaina rahmatan wa barakatan wa sadaqatan wa maghfiratan wa fihi unzila alaina al-Qur'an kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim. A'udzu billahil azimis samiil alim minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim al-ayah. Soimin, soimat, soimut mana? Ya, masih malu-malu. Jamaah yang dirahmati Allah, live-nya, pemirsa TVRI dimanapun berada. Hari ini kita semua punya motivasi, punya semangat yang sama. Yakni kita sedang menjalani ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah hari ini spesial kita bersama-sama di tengah-tengah anak yatim piatu du'afa. Teringat hadis Nabi, ana wa kafilul yatim hakadha. Saya bersama dengan orang-orang yang menyantuni, orang-orang yang menyayangi, orang-orang yang memperhatikan anak yatim piatu, maka dia nanti di surga bertetanggaan dengan saya. Nabi Muhammad berisyarah dengan menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Itu artinya dekat sekali. Maka mudah-mudahan kalau ini adalah bagian dari amal hasanah kita.
Ini adalah bagian dari perkumpulan yang nantinya akan menjadi perkumpulan kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Maka kita berdoa mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ridha Allah dan perkumpulan kita betul-betul tercatat sebagai perkumpulan yang akan membawa kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa Ramadan yang kita kerjakan adalah sesungguhnya puasa yang memiliki makom derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya kalau puasa yang kita jalan ini memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pertama, puasa kita itu masuk dalam rukun Islam. Masih ingat tadi adik? Rukun Islam ada 5. Wah, cerdas semuanya. 1 syahadat, 2 sholat, 3 iya, 4 alhamdulillah, terakhir haji, alhamdulillah. Ini anak yang pinter-pinter, gurunya pinter-pinter, orang tuanya pinter-pinter. Dan kita sekarang berada di majelis orang pinter-pinter, orang yang solihin solihat, orang yang luar biasa hebat-hebat, ya, inspirasi buat kita semuanya, amin. Nah, setelah kita mengetahui bahwa puasa kita adalah memiliki derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukti yang kedua adalah Allah janjikan di dalam surah Adz-Dzariyat, wabil asharihum yastaghfirun. Sekaligus ini menyampaikan bahwa jarang ini disinggung. Biasanya dalam uraian hikmah Ramadan semuanya bicara mengenai tentang apa? Fadilah Ramadan. Ada waktu satu yang terlupakan, yang itu ternyata adalah ada di waktu sahur kita. Wabil asharihum yastaghfirun. Biasanya Bapak Ibu, kalau waktu-waktu sahur yang ditungguin apa? Makan. Yang ditungguin apa adik-adik? Makan, menu sahurnya. Nungguin bundanya manasin, ngangetin masakannya. Mungkin Bapak Ibunya sedang nonton apa? Indosiarnya, SCTV-nya. TVRI ditonton nggak? Ayo. Ditonton. Ada siaran ya Mas Haris? Ada. Ditonton juga TVRI-nya ya. Baik, ternyata Allah wabil asharihum astaghfirun. Ternyata di waktu-waktu sahur ketika ada banyak orang yang beristighfar, bolehlah sambil nonton TVRI beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah ternyata jamin berikan pahala yang luar biasa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di malam sahur itu yang mau beribadah, mau beristighfar kepada Allah, Allah sediakan taman-taman surga baginya. Bahkan kata Allah di pintu atau di taman surga itu, ia nanti akan mampu melihatku tanpa ada hijab, tanpa ada satir, tanpa ada penghalang. Nikmat yang luar biasa. Maka nanti di taman surga itu ada wajah yang berseri-seri, bukan karena kena sinar, bukan, tapi karena saking lezat nikmatnya, saking karena ia senang melihat Allah langsung dalam wujudiyah, dalam zatnya yang sesungguhnya. Hum fiha nadhirah, dia akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, bahwa ternyata ibadah Ramadan yang kita jalani saat ini nih, sekarang hari ini adalah ibadah Ramadan yang sudah masuk dalam hitungan ke-17-nya, betul? Iya, itu berarti ulama kita mengajarkan bahwa di tanggal 17 Ramadan ada sejarah yang tak boleh kita lupakan. Jumhurul ulama, sebagian besar ulama, para tafsir Al-Quran, para tafsir penelaah hadis, kemudian mayoritas Syafi'iyah Indonesia khususnya, mereka memperingati 17 Ramadan sebagai hari nuzulul Quran. Apa spesialnya nuzulul Quran? Luar biasa. Saya tak akan mengurai definisi nuzulul Quran, tapi langsung kepada keistimewaan nuzulul Al-Quran. Barang siapa yang tadi sempat baca Al-Quran, nih masih ada waktu ya, habis ini baca Al-Quran, tadi ada yang baca surah pendek. Barang siapa yang membaca Al-Quran di pasnya harinya nuzulul Quran ini adik-adik semuanya, maka Al-Quran itu berkata, sebagaimana yang sabdakan Nabi, Al-Qur'anu was-saumu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah.
bahwa Al-Quran yang kau baca di bulan Ramadan khusus di hari ini, dia nanti akan datang di hari kiamat, di hari akhirat. Ia akan datang menemuimu, akan menanyakan, akan memberikan kabar. Kamu yang dulu baca Al-Quran di 17 Ramadan, kau akan aku syafaati. Amin. Allahumma amin. Nah, kemudian barang siapa yang berpuasa di tanggal 17 Ramadan sekarang ini, Bapak Ibu adik-adik jamaah pemirsa TVRI dimanapun berada, ingat Nabi katakan puasa di hari ini khusus dalam rangka 17 Ramadan ini, adik-adik puasanya masih ya utuh ya, belum batal ya. Alhamdulillah. Kalau sampai sebentar lagi kurang beberapa menit ini sudah azan maghrib, wah selamat. Puasa hari ini akan diberi ganjaran pahala, kata Nabi, seperti pahalanya ketika adik-adik semuanya kayauma waladatu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir dari rahim bundanya, tak ada dosa, tak ada kotor, semuanya dalam keadaan suci bersih. Amin, Allahumma amin. Terakhir, bahwa puasa yang kita jalani tentu hari ke hari harus lebih bagus, harus meningkat kualitasnya. Agar kita benar-benar masuk dalam kategori predikat la'allakum tattaqun. Kalau Allah yang menyampaikan mudah-mudahan kalian bertakwa, Allah tak akan ingkar janji. Tapi kalau manusia yang mengatakan mudah-mudahan kamu nanti menjadi orang yang bertakwa, masih bisa meleset. Tapi kalau Allah enggak. Maka Allah sampaikan puasa Ramadan adalah puasanya untukku dan biarkan aku yang akan membalasnya. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasamu untukku dan biarkanlah aku yang akan membalasnya. Kita berada di pertengahan yang sebentar lagi akan terlewati. 10 hari sudah terlewati. 10 hari di pertengahan, tinggal 7 hari akan kita lewati. Ingat, 10 hari terakhir puasa kita ada 29 atau ada 30 hari. Kata Nabi adik-adik, beliau mengingatkan, memotivasi kembali kepada keluarganya, sahabatnya. Kencangkan tali ikat pinggang kalian. Apa? Supaya tidak rubuh, supaya tidak lemah. Artinya kita supaya makin kuat, karena di akhir-akhir Ramadan Allah berikan surprise, Allah berikan bonus yang luar biasa, Allah berikan door prize bagi hambanya yang mau melihat celah itu untuk meningkatkan ibadah. Apa itu? Malam kemuliaan di malam-malam ganjil. Saya rasa cukup waktunya. Ya, terima kasih. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Dan terakhir mari kita berdoa kepada semua yang terlibat di sore hari ini di kegiatan kepanitiaan Kasdam Kasih Ramadan dengan tema merajut dan berjabat tangan untuk persahabatan yang pribadi luar biasa, yang abadi. Mudah-mudahan Kasdam terus berkelanjutan, berkesinambungan di masa-masa yang akan datang tahun depan. Mudah-mudahan para donatur diberikan kesehatan, murah rezekinya, kemudian adik-adik remaja yang kepanitiaan mudah-mudahan diberikan kemudahan aktivitas dalam pendidikan dalam sekolahnya. Nanti mudah-mudahan sampai jenjang tinggi lagi, bisa sampai masuk ke perguruan tinggi, wabil khusus nanti masuk bersama-sama dan saya juga di ITB Setikom Bali. Terima kasih. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.